Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tentang udara. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi tentang udara. Yang pertama, definisi udara. Udara adalah campuran gas-gas yang terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, uap air, dan gas-gas lainnya yang ada di atmosfer bumi. Udara juga merupakan sumber yang tidak terbatas dan sumber daya milik bersama, yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan udara untuk mendukung kehidupannya secara optimal, sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, parameter udara. Parameter udara adalah istilah yang umumnya digunakan dalam konteks ilmu lingkungan atau meteorologi untuk merujuk pada berbagai faktor atau karakteristik yang mendefinisikan kondisi udara di suatu lokasi pada suatu waktu tertentu. Berikut ada beberapa macam parameter udara pada umumnya dipertimbangkan dalam pemantauan dan analisis lingkungan. Yang pertama, suhu udara. Yang kedua, kelembapan relatif. Yang ketiga, tekanan udara. Yang keempat, kecepatan dan arah angin. Yang kelima, presipitasi. Yang keenam, kualitas udara. Yang ketujuh, radiasi matahari. Yang kedelapan, awan dan kelembapan. Yang kesembilan, indeks UV. Yang kesepuluh, visibilitas. Yang berikutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara merujuk pada masuknya zat-zat yang berbahaya atau tidak diinginkan ke dalam udara yang kita hirup. Ini bisa berasal dari berbagai sumber termasuk industri, transportasi, pembakaran bahan bakar fosil, limbah, dan aktivitas manusia lainnya. Pencemaran udara dapat memiliki dampak serius pada kesehatan manusia, lingkungan, dan iklim. Yang berikutnya ada beberapa jenis pencemaran udara, di antaranya yaitu partikulat atau debu dan asap. Yang kedua, gas-gas beracun. Yang ketiga, senyawa organik volatil atau VOC. Yang keempat, polutan lainnya. Yang berikutnya, metode pencegahan pencemaran udara. Yang pertama, pengendalian emisi industri. Yang kedua, penggunaan bahan bakar bersih. Yang ketiga, transportasi berkelanjutan. Yang keempat, pemantauan dan pengawasan. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang keenam, penggunaan teknologi hijau. Yang ketujuh, kebijakan lingkungan yang ketat. Yang kedelapan, pengelolaan limbah. Yang kesembilan, penanaman pohon dan ruang terbuka hijau. Baik, materinya sampai situ saja. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pengaruh jangka panjang pencemaran udara terhadap kesehatan mental bagi manusia? Bagaimana pengaruh jangka panjang pencemaran udara terhadap kesehatan mental manusia? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, tadi teman Ayah sudah menjelaskan ada 4 jenis pencemaran udara. Pertanyaan saya, coba teman berikan contoh dari keempat jenis pencemaran udara. Baik, teman Marlen, saya ingin bertanya. Tadi kan, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi teman Ayah sudah menjelaskan tentang pencemaran udara. Pertanyaan saya di sini adalah, coba teman-teman jelaskan bagaimana ciri-ciri udara tercemar. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nardi dengan bunyi pertanyaan, bagaimana pengaruh jangka panjang pencemaran udara terhadap mental manusia? Jadi, pencemaran udara jangka panjang dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental manusia. Jika kita terkena paparan terus-menerus terhadap polusi udara, maka dengan peningkatan risiko gangguan kejiwaan seperti kecemasan, depresi, dan stres. Hal ini juga dapat disebabkan oleh efek langsung dari zat kimia berbahaya dalam udara terhadap sistem saraf, sehingga
dampak tidak berlangsung seperti penurunan kualitas hidup dan ketidaknyamanan fisik yang berkelanjutan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana teman Adi akan Terima kasih atas telah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Untuk jawabannya saya Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, dari teman Neni dengan bunyi soal, coba jelaskan contoh pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran partikulat. Debu halus yang berasal dari asap kendaraan bermotor, industri atau konstruksi. Contohnya adalah asap dari pabrik yang menghasilkan debu halus yang dapat menghirup dan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua, gas beracun. Misalnya karbon monoksida dari knalpot kendaraan bermotor atau gas sulfur dioksida dari pabrik atau pembangkit listrik. Yang ketiga, senyawa organik volatil. Contohnya adalah bahan kimia yang menguap dengan mudah seperti toluena dari cacet rumah atau hilena dari industri pelapisan logam. Yang terakhir, polutan lainnya bisa mencakup berbagai jenis zat kimia lainnya seperti logam berat, misalnya timbal dari baterai bekas, pestisida dari pertanian, atau limbah radioaktif dari industri nuklir. Terus, pertanyaan dari teman Senjakan, berikan contoh dari keempat jenis tersebut. Contohnya tadi misalnya pencemaran partikulat, asap dari pabrik yang menghasilkan debu halus yang dapat terhirup dan masuk ke dalam sistem pernafasan. Contoh dari gas beracun yaitu karbon monoksida dari knalpot kendaraan bermotor. Yang ketiga, contoh dari senyawa organik adalah bahan kimia yang menguap dengan mudah seperti toluena dari cat rumah tangga. Yang keempat, polutan lainnya. Contohnya pestisida dari pertanian atau limbah radioaktif dari industri nuklir. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan oleh teman Ayah. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin saya salah ingat, tapi tadi pertanyaan saya itu sebutkan ciri dari pencemaran udara. Oh ya,
Baik, terima kasih kepada teman Aya yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya bisa diterima. Minta maaf sebelumnya. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pencemaran udara. Yang pertama, penurunan kualitas udara. Udara menjadi lebih berwarna atau keruh daripada kondisi normalnya. Yang kedua, bau yang tidak lazim. Bau yang tidak lazim dan tidak wajar yang dapat tercium di udara seperti bau asap atau bau kimia yang tajam. Yang ketiga, iritasi mata dan saluran pernapasan. Pencemaran udara dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, atau tenggorokan bagi individu yang terpapar. Yang keempat, konsentrasi gas beracun. Peningkatan konsentrasi gas beracun seperti karbon monoksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, atau ozon troposferik atau O3. Yang kelima, penurunan visibilitas. Pencemaran partikulat dapat menyebabkan penurunan visibilitas yang signifikan, terutama di daerah perkotaan atau industri. Yang terakhir, efek pada kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran udara dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia, termasuk gangguan pernapasan, penyakit paru-paru, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, dapat juga merusak lingkungan seperti merusak tumbuhan dan ekosistem air. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya bisa saya terima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, apa dampak pencemaran udara bagi lingkungan sekitar? Lalu, apa solusi yang dapat kita lakukan agar tidak terjadinya pencemaran udara di lingkungan sekitar? Bisa diulang pertanyaannya? Saya ulangi, apa dampak pencemaran udara bagi lingkungan sekitar? Lalu, apa solusi yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi pencemaran udara di lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar kita.
Yo, oh nyaman pandai sama. Harus saya sih bisa. Oh, sorry, sorry. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuni dengan bunyi pertanyaan, apa dampak pencemaran udara bagi lingkungan di sekitar kita, dan apa solusi yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi pencemaran udara di lingkungan sekitar kita. Jadi, pencemaran udara memiliki dampak serius bagi lingkungan di sekitar kita, yaitu yang pertama kesehatan tumbuhan, yang kedua
kedua, kualitas air. Yang ketiga, kehidupan satwa. Yang keempat, perubahan iklim. Untuk mengurangi atau mencegah pencemaran udara di lingkungan sekitar kita, maka yang pertama kita harus mengurangi emisi kendaraan, yang kedua penggunaan energi bersih, yang ketiga pengelolaan limbah, yang keempat penghijauan kota, yang kelima pendidikan dan kesadaran masyarakat, yang keenam regulasi dan kebijakan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi solusi atau cara mengatasi pencemaran lingkungan, pencemaran udara.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya, coba teman-teman jelaskan bagaimana peran teknologi hijau dalam mengatasi permasalahan polusi udara. Coba teman-teman jelaskan bagaimana peran teknologi hijau dalam mengatasi permasalahan polusi udara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman atas dengan bunyi soal, bagaimana solusi atau cara mengatasi pencemaran udara. Jadi, untuk mengatasi pencemaran udara itu mengurangi emisi kendaraan seperti mobil listrik, meningkatkan penggunaan transportasi umum, dan mendorong teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam kendaraan bermotor. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi, menggunakan teknologi yang lebih efisien dalam industri, rumah tangga, dan sektor komersial untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi yang dihasilkan. Yang ketiga, penggunaan energi bersih, memanfaatkan sumber energi berbaurkan seperti energi surya, angin, dan hidroelektrik, serta mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang keempat, pengelolaan limbah yang baik, memastikan limbah industri dan rumah tangga dikelola dengan benar untuk mengurangi emisi polutan ke udara termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar kimia berbahaya. Yang kelima, penghijauan kota, meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau dan penanaman pohon di kota-kota besar untuk menyerap polutan udara, mengurangi panas perkotaan, dan meningkatkan kualitas udara. Yang keenam, pengendalian emisi industri, menerapkan teknologi pengendalian pencemaran di instalasi industri untuk mengurangi emisi polutan ke udara. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara, mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya, dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, regulasi dan kebijakan, memperketat regulasi lingkungan yang berkaitan dengan emisi udara, mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung pengurangan emisi serta memberlakukan sanksi bagi pelanggar. Yang kesembilan, teknologi pembersih udara, mengembangkan dan mengadopsi teknologi pembersih udara seperti penggunaan filter udara di dalam ruang dan penggunaan teknologi adsorpsi atau oksidasi untuk mengurangi polutan udara di luar ruangan.
Yang terakhir, kolaborasi internasional. Berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mengatasi masalah pencemaran udara yang lintas batas, serta pertukaran teknologi dan pengetahuan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya bisa diterima. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Yandri kepada teman Ayah dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yandri dengan bunyi pertanyaan. Coba jelaskan bagaimana peran teknologi hijau dalam mengatasi pencemaran udara. Jadi, teknologi hijau memiliki peran penting dalam mengatasi pencemaran udara dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satunya energi terbarukan. Teknologi hijau mempromosikan penggunaan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro. Yang kedua, mobil listrik. Pengembangan mobil listrik merupakan bagian dari teknologi hijau yang membantu mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar bersih. Teknologi hijau juga mencakup pengembangan dan penggunaan bahan bakar bersih seperti biofuel dan hidrogen sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil konvensional. Yang keempat, teknologi pengendalian pencemaran. Inovasi dalam teknologi hijau mencakup pengembangan sistem pengendalian pencemaran seperti scrubber untuk industri besar atau filter udara untuk aplikasi di dalam ruangan. Yang kelima, penghijauan infrastruktur kota. Pengembangan infrastruktur kota yang berkelanjutan dengan penggunaan material yang ramah lingkungan dan penghijauan ruang terbuka juga merupakan bagian dari teknologi hijau. Lanjut teman-teman. Yang kelima, penghijauan infrastruktur kota. Pengembangan infrastruktur kota yang berkelanjutan dengan penggunaan material yang ramah lingkungan dan penghijauan ruang terbuka juga merupakan bagian dari teknologi hijau. Yang keenam, pendukung untuk kebijakan lingkungan. Jadi teknologi hijau juga mendukung implementasi kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan berkelanjutan, termaksud regulasi terhadap emisi industri dan transportasi yang tidak ramah lingkungan. Yang ketujuh, inovasi dan penelitian. Melalui investasi dalam inovasi dan penelitian, teknologi hijau terus mengembangkan solusi-solusi baru untuk mengurangi pencemaran udara dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima.
Selamat sore juga